Puji Tuhan, kami akan baca firman Tuhan. Ya, kita buka di 1 Korintus 15. Iya, seperti biasa ayat ini di Paskah pasti dibaca. Iya, 1 Korintus 15. Saya akan baca dari ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Jadi hari Paskah ini, hari kebangkitan Tuhan sangat penting, saudara. Kalau kita sampai nggak mengerti banget ini, maka sia-sia semua ibadah kita, sia-sia semua kepercayaan kita. Maka ya kita berarti tidak mempunyai jalan untuk ke surga, saudara. Maka kita harus mengerti benar tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Lebih daripada dan sia-sialah kepercayaan kami. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kebangkitan Kristus ini adalah hal pengampunan dosa. Kalau tidak, buat apa emang Tuhan yang punya surga? Ngapain dia buang-buang waktu, saudara? Tetapi dia harus mati, dia harus menanggung dosa kita, dan hari ketiga dia harus bangkit supaya kita pun dibangkitkan. Dan kita pun tahu bahwa saat dia mati dia menanggung dosa kita, saat dia bangkit dosa kita pun juga sudah diampuni. Nah, saudara, maka di sini dikatakan kalau tidak kita mengerti ini, maka kita ini adalah orang yang tidak punya surga, pasti masuk neraka, saudara. Karena karya penebusan inilah dan karya kebangkitan inilah yang membuat kita percaya bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Maka dikatakan demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau tidak ada kuasa kebangkitan, kita juga binasa, mati, saudara ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau kita hanya pikir di dalam hidup ini kepentingan makan minum semua, kita berpikir bahwa itu saja yang kita perlukan di dalam kekristenan, di dalam kita percaya tentang kuasa Kristus dan berharap, maka kita adalah orang yang dikatakan yang paling malang. Karena yang terutama adalah surga, bukan uang banyak. Pergumulan memang uang itu perlu, tetapi itu pun tidak membuat banyak uang kita masuk surga ataupun hidup kekal. Karena hidup di dunia nggak berasa, saudara. Baru saja minggu ini sudah minggu lagi. Nanti sebentar lagi kita, berapa hari lagi tanpa terasa kita sudah pergi doa di bukit doa lagi, saudara ya. Rasanya kok baru aja, sudah naik ke bukit doa lagi. Dan kita kenapa hari Sabtu kita tidak buat? Karena kita sudah berdoa dari Jumat sampai Sabtu, saudara. Maka Sabtu sudah tidak ada ibadah doa kita lagi. Jadi doa Anda bersama keluarga Anda saja. Tapi Anda ikut bersama kami dari malam, Jumat malam jam 9 sampai Sabtu, kadang-kadang Sabtu jam 3 itu sudah subuh ya. Jadi Anda sudah hari Sabtu itu sudah ada ibadah. Jadi Sabtu sore adalah hari keluarga Anda. Tetapi hari Minggu kembali jam 10 dan jam 8 malam. Jadi Anda lihat di sini bahwa kehidupan ini cepat sekali, saudara.
Apalagi kalau Anda cuma pikir tentang Tuhan, Anda nggak berasa Tuhan sudah datang. Jadi tidak ada yang harus Anda khawatirkan. Nah, kita lihat di sini bahwa hidup ini akan cepat, saudara, kalau kita fokus kepada Tuhan. Tapi kalau Anda punya banyak pikiran yang lain yang tentang dunia, maka Anda akan mengalami banyak-banyak tekanan di masa-masa akhir ini. Tapi kalau Anda pikir Tuhan dan berharap pada Tuhan dan percayakan kuasa kebangkitannya, maka Anda adalah orang yang merdeka. Karena Yesus sudah memerdekakan kita. Maka kalau Anda lihat di sini ayat 20, tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, saya ingin Anda melihat juga di dalam Roma 6. Roma 6. Roma 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau kita baca dari ayat 8. Nah, saya mengajak Anda melihat dari ayat yang lebih baik lagi supaya Anda lebih mengerti. Dari ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, itu tentang ia dibaptis dan kita dibangkitkan kembali. Kenapa kita tenggelam? Kita berbicara tentang kematian Tuhan, dan kemudian kita keluar dari baptisan air berbicara tentang kebangkitan. Nah, saudara, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi waktu kita dibaptis itu benar-benar harus mengerti tentang kematian dan kebangkitan Kristus adalah penyerahan diri kita. Sejak kita percaya banget tentang Yesus, kita mau dibaptis setelah kita bangkit, maka kita sudah ikut dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Maka semua dosa-dosa itu sudah ditanggung. Maka tidak sia-sia saudara orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kalau kita sudah ikut dalam kematian dan kebangkitan Kristus, masuk di dalam baptisan air, dan kita bangkit, dan kita benar-benar mengerti tentang kenapa kita menyerahkan diri untuk dibaptis. Karena itu firman Tuhan di dalam sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bicara tentang itu. Siapa yang percaya kepada Yesus, berilah dirinya dibaptis, supaya dia akan menerima karunia-karunia rohani, dan dia memiliki otoritas wibawa seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam Roma 6 ini. Dan kalau kita lihat, jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kalau kita mengerti tentang baptisan dan tentang kita ke dosa pelanggaran kita dikuburkan di dalam baptisan, dan kita bangkit dalam kemuliaan seperti Yesus bangkit, maka dosa kita sudah benar-benar sudah lepas, maka kita mengalami satu kemerdekaan. Sebab itu kalau kita percaya Yesus, kita beri diri, kita dibaptis, kita mengerti banget bahwa dosa masa lalu kita semua sudah dikuburkan. Maka sewaktu kita mengalami lagi tantangan hidup, bukan berarti tidak ada tantangan hidup. Sewaktu kita mengalami tantangan hidup pun, kita akan lihat bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Dia akan ingatkan kita tentang karya penebusan Kristus dan kebangkitannya. Maka kita kembali lagi kepada Tuhan dan mengakui dosa kelemahan kita.
Tapi dalam status itu kita sudah adalah anak kerajaan Allah. Tidak ada seorang anak yang kalau dia datang kepada bapaknya dan dia minta pengampunan, bapaknya nolak dia. Saya rasa tidak, apalagi Bapa di surga. Nah saudara, jadi yang pertama kita lihat Matius 28. Ya, kami lihat bagian ini, maka kami akan perhatikan Matius 28 ini dari ayat 11. Matius 28 ayat 11, Anda akan lihat bahwa untuk kematian dan kebangkitan ini, ternyata saudara, ini sudah dinubuatkan dan ini mereka semua sudah tahu dan sudah mengerti. Tetapi ada banyak orang yang tidak bisa mengerti tentang karya ini. Padahal saat itu Mahkamah Agama pun tahu bahwa itu adalah hal yang benar, dan mereka akhirnya menyuruh untuk menjaganya. Karena apa? Mereka akhirnya berbohong bilang bahwa mayat Yesus diambil. Ya, saudara, kita lihat ya. Matius 28. Kalau Anda perhatikan Matius 28, saya baca ayat 6 dulu ya. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata pada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi saudara, Yesus sudah mengatakan dahulu bahwa dia akan bangkit. Tapi mereka tidak mengerti tentang ucapan Yesus. Akhirnya bagian yang pertama kalau kita lihat, maka Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua itu, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara, dan kita lihat bahwa Kristus ini menjadi sesuatu yang dahsyat. Kenapa? Yesus bangkit. Yesus bangkit dan kemudian para agama itu mulai berbohong. Nah saudara, kalau kita melihat di sini bahwa hal itu dikatakan bahwa Tuhan sebenarnya sudah katakan sebelumnya. Sudah katakan bahwa dia akan bangkit. Tetapi mereka tidak percaya. Nah saudara, saya ajak Anda lihat ya, bahwa di dalam Matius 28 ayat 6 itu dikatakan dia tidak ada di sini sebab dia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, pagi ini kalau ayat ini berkata di pagi hari mereka datang kepada kuburan Yesus dan ternyata Yesus sudah bangkit ya. Kita harus mengerti bahwa kuburnya kosong, padahal sebenarnya dia memang sudah bilang. Dan kebangkitan Yesus dikatakan ini adalah kebangkitan sama seperti yang sudah dikatakannya. Malaikat bilang, kan dia sudah katakan pada kita. Maka banyak sekali kita menjadi bodoh karena kita tidak membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini dari Musa, dari Daud, dan semua ini berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi kita tidak mengerti. Maka kalau kita melihat di sini, kalau hal yang menarik yang kita lihat di sini ya, Lukas 9 ayat 22 dikatakan, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi sudah dikatakan Tuhan
Tapi itu pemula dari Lukas 9 sudah dikatakan. Dan kalau malaikat kemudian mengingatkan, ya sudah dikatakan. Dan saya sungguh rasa ya luar biasa di Lukas 24 yang di Emmaus itu, saudara. Tuhan katakan kepada ya murid-muridnya, Kleopas ya, dan satu itu tidak disebut namanya, dan kemudian dia bilang, kenapa kamu bodoh? Artinya Tuhan sudah ulang-ulang bilang, tapi mereka nggak mengerti, mereka nggak percaya. Maka orang yang tidak percaya itu dikatakan orang bodoh. Tapi saya ingin Anda lihat ya, bahwa Lukas 9 Tuhan sudah bilang, Yesus bangkit sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di hadapan para muridnya, bahwa ia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan di ayat-ayat yang lain di Perjanjian Lama juga sudah berbicara, saudara, tapi kita tidak mengerti. Dan kalau Lukas 24 ayat 6 dan 8, ia tidak ada di sini. Dikatakan ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi waktu-waktu yang lalu itu Tuhan sudah mengatakannya, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringat mereka akan perkataan Yesus itu. Ya, jadi kalau kematian dan kebangkitan sudah digenapi, maka Anda lihat perkataan Yesus tentang kematian dan kebangkitan itu sudah digenapi. Dan ada satu lagi yang Yesus bicara tentang kedatangannya. Kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi kalau kematian dan kebangkitannya ini itu nyata digenapi dan orang-orang tidak percaya dan dikatakan bodoh, saudara, dan kita lihat ya, ayatnya dikatakan orang bodoh. Maka kita tahu orang bodoh adalah orang yang tidak mau pelajari tentang firman, tentang perkataan, ucapan, nubuatan yang sudah tertulis. Dan kalau tentang kematiannya dan tentang semua penderitaannya, bahkan kemudian dia bangkit hari yang ketiga dan itu digenapi, bahkan dia naik ke surga digenapi. Dan sekarang hal yang harus kita lihat bahwa satu kematian, kelahiran, terus kemudian kematian dan kebangkitannya. Kemudian kita lihat waktu dikatakan tunggulah di kamar loteng Yerusalem, maka Roh Kudus disurahkan, itu juga terjadi. Maka semua yang dikatakan nubuatan Tuhan Yesus dan apa yang diucapkan Tuhan itu terjadi. Maka kedatangan Tuhan kali yang kedua itu pun akan terjadi. Jadi jangan meragukan ya, kita percaya bahwa Dia yang berkata dan Dia yang menulis, yang mengingatkan kita dalam firman Tuhan, itu pasti akan digenapi. Jadi saudara, kalau saya melihat di sini, jadi saudara yang percaya kepada Tuhan, bahwa percayalah apapun yang sudah dikatakan Tuhan itu akan terjadi. Dan kalau bagian yang kedua kita lihat di Ayub 19 ayat 25, saya mengajak Anda melihat dulu yang bodoh itu dikatakan ya. Lukas 24 ya. Lukas 24, kalau Anda perhatikan di sini tentang Yesus menampakkan diri di jalan di Emmaus. Dan apa yang dia katakan waktu mereka percakapkan sepertinya kenapa begitu, kenapa begini ya. Nah saudara, maka apa yang Tuhan katakan ayat 26, 25. Lalu ia berkata kepada mereka melalui percakapan-percakapan itu. Kemudian dia berkata pada mereka, hai kamu orang bodoh. Jadi saudara, yang harus kita ingat perkataan Tuhan, kamu ini orang bodoh. Padahal dia tahu tentang perempuan-perempuan yang teman-teman mereka yang sudah pergi ke kuburan dan sudah bangkit. Terus Yesus tidak ada dan mereka mulai percakapkan itu. Dan kemudian Tuhan datang, mereka tidak kenal. Dan kemudian Tuhan bilang kepada mereka ya, bahwa mereka itu adalah orang bodoh. Maka hati-hati di akhir zaman ini.
jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Saudara, orang bodoh itu adalah orang-orang yang kalau kita melihat kejatuhan dari waktu balas sampar menimpa Daud itu, karena Daud bilang karena dia bodoh. Karena sudah ada di hatinya, sudah berasa gak damai, tapi dia tetap melakukannya. Maka dia berkata dia bodoh, sehingga terjadi balas sampar, terjadi yang murka Tuhan. Jadi ada banyak kebodohan-kebodohan yang kita tidak sadari. Ternyata itu adalah hal di mana kitanya yang tidak mengerti. Jadi Daud mengalami masa kebodohan itu di 2 Samuel 24 ayat 10, 1 Tawari 21 ayat 8 itu Daud berkata dia bodoh. Ya, kalau kita tahu tentang orang bodoh mengalami peperangan karena mereka tidak tahu. Di dalam 2 Tawari 16 ayat 9 Tuhan bilang, maka Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberi kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi kamu bodoh, dia katakan. Maka mulai sekarang ini kamu yang tidak mengandalkan Tuhan mengalami peperangan. Jadi kalau sampai kita menjadi orang bodoh, maka kita mengalami peperangan. Sebab itu Ayub 5 itu dia bilang kalau orang bodoh itu, maka itu disebut orang bebal. Ya, orang yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Saya sebenarnya mencatat di Mazmur 48 ayat 5 itu tentang orang-orang yang bodoh itu orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi kalau kita tahu tentang kuasa Tuhan dan kita tidak bersungguh-sungguh dan kita tidak mau mengerti tentang kuasa Tuhan itu, tentang janji Tuhan dan apa yang Tuhan ucapkan, maka kita pun akan mengalami masa kebodohan. Saya melanjutkan saja ya saudara. Ayub 19 ayat 25 dikatakan di sana bahwa Tuhan dikatakan di kitab Ayub Ayub 19 ayat 25. Adalah ayat yang Anda sudah tahu. Ayub 19 ayat 19 pasal 19 ayat 25 berkata penebusku hidup. Jadi di dalam kitab Ayub pun sudah dikatakan ini bahwa ayat 25, tetapi aku tahu penebusku yaitu Yesus Kristus hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dan kita lihat di sini satu kepercayaan yang begitu kuat Ayub pun bahwa penebusku hidup. Maka kalau kita mengerti tentang kuasa kehidupan kebangkitan Yesus, betapa kita sangat-sangat luar biasa. Jadi di dalam firman Tuhan pun berkata penebusku hidup. Tuhan Yesus hidup. Dalam Matius perkataan Yesus, Matius 17 Matius 17 ayat 22 kita lihat di sini ya. Pada waktu Yesus dan muridnya bersama di Galilea, ia berkata pada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-murid itu pun sedih sekali. Artinya Tuhan sudah bicara. Jadi di Alkitab sebenarnya Tuhan sebelum terjadi itu sudah dikatakan oleh Tuhan. Jadi sekarang penggenapannya ya terjadi penangkapan, terjadi aniaya, terjadi kematian dan bahkan kebangkitan. Dan bahkan kita melihat kitab dikatakan dalam kitab lain berkata bahwa Isa Al-Masih itu bangkit dan Isa Al-Masih mati dan bangkit. Ternyata ada yang menggantikan orang lain yang mirip katanya mukanya, saudara ya. Jadi ada banyak yang menyalahgunakan. Tetapi kita harus mengerti bahwa Yesus bukan digantikan, tapi Yesus sendiri. Karena Yesus bangkit.
Nah, kita akan lihat kembali bahwa ada kuasa yang sangat-sangat luar biasa. Bahwa kalau Yesus ini sudah bangkit, maka buat apa? Buat kita nih yang lemah, kita pun akan bangkit. Kita lihat di dalam Efesus. Kalau Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, Efesus 5. Efesus 5. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah saudara, Yesus bangkit, kita pun pasti bangkit. Karena ini ayat dia tulis, sebab dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur. Maka kita harus bangkit, dan bangkitlah dari antara orang mati. Jadi orang-orang tertidur itu diumpamakan sama seperti orang mati. Dan kita lihat di sini, barulah kalau kita bertindak bangkit, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Maka saudara, kalau Yesus sudah bangkit, pasti orang-orang yang percaya pada kuasa kebangkitannya, kita pun akan bangkit. Karena di dalam Yesaya, kalau Anda lihat di dalam Yesaya, ini pasti Anda sudah hafal, Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi saudara, di masa ini adalah dunia ditutupi dengan kegelapan. Maka kita yang percaya akan kuasa pasca kebangkitan ini, maka kita pun harus bangkit. Karena ini adalah suatu nubuatan, dia katakan, bangkitlah, jadilah terang, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi Tuhan Yesus mati dan dia bangkit. Ini menyatakan bahwa siapa yang percaya pada Tuhan, dia pun akan mengalami kebangkitan dalam hidup dengan tujuan menjadi terang bagi banyak orang. Bahkan kita lihat di sini bahwa di dalam 1 Tesalonika dikatakan, di dalam 1 Tesalonika 5, kita lihat sini, sebab baiklah ayat 6, jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan malas saudara, tapi terus berjaga-jaga, punya hubungan dengan Tuhan. Terus walaupun Anda diam, Anda tidak ada dalam ibadah, tapi Anda punya roh yang menyembah Tuhan, yang terus merindukan Tuhan. Maka di sini, baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siap, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu nasihatilah seorang yang lain, saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Artinya jangan kita menjadi terpedaya dengan pandemi ini, terus kita kemudian menjadi malas. Kita kemudian mencari alasan-alasan untuk, sekarang ini mereka bilang ya gampang aja melalui online, dan tidak mau lagi berjumpa saudara untuk ibadah. Dan padahal sebenarnya itu pun adalah bagian dari bangun saudara, bangun. Maka kadang-kadang ada waktu Roh Kudus bilang kita, ayo ikut. Iya, karena banyak gereja lain yang sudah berjumpa, sudah tidak online lagi tapi offline, dan kemudian mereka begitu lebih bersemangat saudara. Tetapi banyak sekarang orang-orang tidak mau lagi karena mereka mulai malas. Tapi biarlah, kalau ada Roh Allah di dalam Anda, merasakan satu kebangkitan, jangan Anda tahan, karena Anda harus bangkit. Memang Anda harus bangkit dari kemalasan, dari yang nyaman-nyaman tidur saja, dan kemudian dibilang,
ikut kok ibadah padahal Anda tertidur. Dan banyak orang cerita bahwa saya ikut ibadah tapi kemudian online itu, Facebook online, yang melihat dia, yang nonton dia tidur, bukan dia yang ikut dalam ibadah itu. Jadi saudara, ada banyak ya, memang kita harus bangkit saudara. Kalau Tuhan Yesus selalu berjumpa dengan orang muda dari Naim yang meninggal itu, Tuhan Yesus tergerak hatinya pada janda itu, dan kemudian dia bangkitkan orang mati itu. Dan kemudian anak Yairus juga, waktu Tuhan dibawa ke rumahnya, Yairus itu pun, anak Yairus pun itu bangkit saudara. Jadi ada banyak tentang kebangkitan, dan Tuhan pun suka supaya kita bangkit. Jadi bagian ini, mari kalau Yesus bangkit, kita pun harus bangkit, artinya bersemangat. Kalau kita harus offline, mari jangan cari alasan, oh ini nanti kejangkit, oh ini nanti kejangkit. Enggak saudara. Sejak saya mulai terus saudara, bahkan sejak itu saya pun mulai sekarang tidak rasa takut, oh ntar itu saya kejangkit, nanti ini. Enggak saudara, karena saya percaya bahwa kalau tidak Tuhan yang menjaga, manusia tidak bisa berjaga-jaga mau pakai apapun. Kalau bukan Tuhan yang berjaga, sia-sia, kita tidak bisa. Di rumah pun orang bisa kena, tetapi dia bilang, kemana? Aku nggak kemana-mana, kenapa ya? Ternyata bibinya disuruh ke pasar, atau bibinya pergi ngobrol dengan tetangga, pembantunya. Jadi nggak tahu, saudara. Tetapi ada yang orang yang dia pergi terus, dia pergi pelayanan, dia pergi naik pesawat juga. Terus teman-teman yang berdoain, tahu-taunya tidak apa-apa tuh itu bapak-bapak pendoa-pendoa kami yang sekarang ini sudah di jam 3 pagi habis doa semalaman, terus antar pulang. Mereka pagi-pagi, malam jam 12 sudah di bandara, dan kemudian mereka sudah ke NTT. Ternyata di sana ada banjir dan masalah saudara ya. Tapi mereka pergi terus, nggak apa-apa tuh. Kalau Tuhan menjaga kita pun tidak masalah. Tapi bukan berarti kalau begitu kita kemana-mana, tidak. Artinya mari kita bangkit, jangan sampai kita takut. Kalau Tuhan taruh di kita, ayo kita pergi beribadah, jumpa. Nyatanya kami ibadah juga di puncak, berjumpa bersama. Bahkan ada orang yang bawa temannya, kami tidak mencurigai. Bahkan kemudian kami pulang tetap tidak apa-apa, orang itu juga tidak sakit, dan kami pun tidak kena sakitnya. Dan saudara, karena apa? Karena mulai ada teman bilang, kok saya mulai nggak khawatir tuh nggak takut tuh. Nah saudara, mari kita pun yang harus bangkit. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertidur, karena Yesus sudah bangkit, dan Yesus pun ingin supaya kehidupan rohani kita bangkit saudara ya. Jangan sampai roh malas itu menjadi alasan-alasan kita. Dan kalau nanti akhirnya kita harus ada yang malas sudah disuntik pun masih tetap takut saudara. Dan teman-teman yang berdoa ini, mereka belum disuntik pun pergi juga. Bahkan sudah suntik 1 kali pun katanya nggak boleh pergi-pergi, malah pergi juga. Karena dibilang, saya malah suntik rasa segar banget, sangat kuat banget. Ya memang semuanya Tuhan yang atur. Sehingga mari kita bangkit, dan teruslah kita ada di hadirat Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti orang bodoh itu. Kalau ayat di dalam Efesus 5 dikatakan jangan sampai kita bodoh saudara. Kalau kita melihat Efesus 5 di sini 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita jangan sampai kita menjadi orang bodoh hanya karena kita ketakutan, kita rasa khawatir. Nah saudara, mari kita bangkit dan kita menjadi kuat, karena Yesus sudah bangkit. Pasti kita pun bangkit saudara ya, harus bangkit. Nah bagian yang kedua, kalau Yesus hidup, kita pun harus hidup. Jangan sampai kita bilang, mati nih, kalau pergi-pergi mati nih kita. Jangan saudara, Anda jangan ucapkan tentang mati nih, nanti sakit nih, bisa mati. Nah saudara, Anda terus memikirkan tentang kehidupan, jangan pikirkan tentang kematian. Itu urusan Tuhan, mati dan hidup, lahir itu Tuhan yang atur. Tetapi selama kita hidup, kalau Yesus hidup, kita pun hidup. Karena kita juga percaya bahwa kalau Tuhan sempat menegur di dalam Wahyu jemaat Sardis yang katanya
kamu kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya kamu mati. Kamu kelihatannya semangat, tapi sebenarnya iman kamu itu sudah mati. Ya, dikatakan di dalam Wahyu 3. Wahyu 3 menulis tentang jemaat di Sardis, mereka hidup tetapi mati. Ia tulis kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh binatang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, kelihatannya wah, bergerak, pergi kerja dan semuanya kelihatannya keren hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tuhan menegur supaya kita kelihatannya wah aktif, padahal kita mati. Iman kita mati karena kita penakut, karena kita terlalu dipengaruhi oleh roh dunia yang takut, dan kemudian kadang yang kecewa, dan kadang punya trauma yang berlebihan, dan kemudian kita rasanya masih aktif, padahal sebenarnya Dia bilang kamu sebenarnya kelihatan hidup padahal kamu sudah mati. Maka marilah kita percaya bahwa kalau Yesus hidup, kita pun harus hidup. Jangan sampai kita tidak bersemangat lagi. Kita kehilangan gairah itu. Kita kehilangan gairah ibadah. Kita kehilangan gairah untuk berjumpa, beribadah. Kita tidak punya semangat lagi. Jadi tidak ada antusias. Jadi kita tidak mau lagi tidak jadi malas lagi, tidak antusias lagi. Bahkan udahlah, nggak usah. Kalau kan bisa ikut Facebook online, tapi padahal di Facebook online kemudian dia mendengar pas ditanya, kamu tahu nggak apa yang diajarin tadi? Kemudian dia nggak tahu apa-apa. Kenapa? Dia cuma asal aja dengerin sambil tidur-tidur, dan kemudian dia lupa, saudara. Nggak ada, saudara, yang dia ingat. Sebab itu mari jangan sampai kita didapatkan seperti jemaat di Sardis. Kita sebenarnya kelihatan aktif hidup, padahal Tuhan melihatnya iman kita sudah mati. Tapi kalau coba urusan keluarga, urusan uang, dia semangat hidup. Tapi kalau urusan coba ibadah, nggak ada tuh dia. Nggak ada maunya, saudara. Dia santai saja, padahal dia bilang di rumah pun saya ikutin, padahal nggak, cuma separuh, dia matiin aja tuh. Jadi tidak ada. Nah, lebih baik sebenarnya dia ketemu, dia datang ibadah. Kalau dia tahu sifatnya pemalas seperti itu, maka lebih baik dia datang ibadah minggu di gereja itu, sehingga dia bangkit. Kan kita harus cerdas. Kalau Yesus hidup, kita pun hidup. Jangan sampai kita mendengar teguran Tuhan seperti jemaat Sardis itu. Mari kita akan lihat lagi Filipi 1 ayat 22. Kalau kita melihat dalam Filipi 1 kita lihat juga Filipi 1 ayat 22, dikatakan, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalipun, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam imanmu, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepadamu. Artinya kita harus bersemangat. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang malas. Kita harus memberikan buah selama kita masih hidup ini. Kecuali sudah mati, kita hanya menerima apa yang kita kerjakan. Karena kalau kita mati, kita menerima apa yang kita perbuat dan apa yang Anda sudah buat. Dan apa yang Anda sudah kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mari saudara, kita harus percaya kalau Yesus hidup, kita pun harus hidup antusias, harus bersemangat, memiliki suatu semangat iman yang luar biasa. Tidak mencari-cari alasan saudara untuk malas saudara, tetapi mari kita hidup dan bersemangat.
Kalau saya melihat di dalam Kejadian 31 itu, waktu Yakub ditinggalkan oleh Yusuf, karena Yusuf dibawa oleh kakaknya, dan kemudian karena iri hati kakaknya kemudian dia dijual, dan kemudian Yakub dibilang bahwa Yusuf mati, saudara. Maka Yakub ini mengalami kesedihan dan dia merasa aku lebih baik mati. Jadi semangat hidupnya hilang. Jadi hati-hati, jangan sampai Anda tidak mengerti bahwa Yesus hidup, kau harus hidup. Jangan sampai kau kehilangan semangat hidup. Nah, tapi waktu di dalam Kejadian 47 ayat 27-28, waktu dikabarkan pada Yakub bahwa Yusuf masih hidup dan Yusuf ada di Mesir, saudara, langsung dia bangkit, langsung roh kehidupan itu bangkit di dalam Yakub, dan dia bilang, aku mau berjumpa dengan Yusuf. Dia mau pergi, saudara, walaupun dalam usianya sudah seperti itu. Dan sekali lagi, kalau Yesus hidup, kita pun harus tetap bersemangat, antusias, dan memiliki kehidupan yang berbuah lebat. Nah, itulah kita tahu bahwa di dalam Matius 28 ayat 28, Yesus bangkit. Kita lihat Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena Yesus sudah bangkit, maka kita pun harus bersemangat, bangkit, dan memiliki roh iman yang hidup, bukan roh iman yang malas. Bisa bicara pintar, oh aku begini, aku rajin, aku ini, tapi itu cuma masa lalu. Tapi masa sekarang, apakah kita masih berapi-api, bersemangat dengan Tuhan? Maka sebab itu kita harus bangkit, saudara. Kita harus percaya kalau Yesus hidup, kita pun juga mengalami suatu kebangkitan, suatu kehidupan yang luar biasa. Kalau saya melihat di sini, kalau kita bersemangat, di dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi saudara, semangat itu menyatakan kehidupanmu, antusiasmu. Coba kalau dibilang, gua disiapin duit di rumah saudaraku. Saudaranya jauh banget, mungkin di Bogor atau di mana atau mereka itu pasti akan pergi. Oh, ada sesuatu yang mereka inginkan untuk hal daging dan dunia, mereka pasti pergi. Tapi coba kalau dibilang, mari hari Minggu kita datang, beribadah. Kan kita sudah disiapin tempat, jaraknya jauh nggak apa-apa, ada jarak berapa meter sehingga kita nggak usah takut kan. Nah, kalau yang pergi dapat duit dan dapat senang-senang dan bisa ngobrol-ngobrol dan itu kesukaannya, itu mereka semangat, saudara, nggak ada takut COVID-nya. Tapi kalau ibadah, mereka malas, tidak bersemangat. Maka kita harus hidup dan bersemangat, harus antusias mencari Tuhan. Jadi sekali, kalau Yesus bangkit, kita pun harus bangkit. Kalau Yesus hidup, kita pun harus hidup. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa Yesus dikatakan, coba saya ajak Anda melihat di Wahyu 5. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah kau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda itu, tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai. Bagian yang ketiga, kalau Yesus sudah menang atas maut, maka kita pun akan menang. Jadi dia katakan, gak usah terlalu tertekan, gagal dan mulai kecewa. Mari saudara, kalau Yesus menang atas maut, itu lebih parah dari masalah keuangan, saudara. Maka kita pun pasti akan menang. Saudara, tetaplah berpengharapan, tetaplah percaya akan janji Tuhan. Karena Tuhan katakan dikatakan Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan tahu rancangan-rancangan Dia.
terhadap kami adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, memberi hari depan yang penuh harapan. Maka semua orang yang percaya akan Tuhan, maka dia akan menjadi seperti ini. Dikatakan, jangan kamu, Wahyu 5 ayat 5, lalu berkata seorang dari tua itu, jangan engkau menangis, jangan engkau tertekan lagi, jangan engkau bersedih lagi, jangan engkau merasa gagal. Engkau pasti akan bisa sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai. Jadi saudara, Yesus sudah menang atas maut. Iya, dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Yesus sudah menang. Jadi kita jangan lagi bersusah dan mulai merasa bahwa gagal dan gagal. Mari, Yesus sudah menang, kita pun akan menang. Anda tahu waktu Esther dikatakan akan dibunuh, dan kemudian Mordekai datang kepada Esther dan Esther takut. Tetapi Anda tahu, Esther akhirnya mengambil keputusan puasa 3 hari. Anda tahu di waktu itu, ternyata itu hari Paskah. Sewaktu dia bangkit dan mereka hari ketiga, dan kemudian ternyata menang, maka kemudian mereka merayakan perayaan Purim. Dan kalau Anda mengikutinya, ternyata itu adalah hari raya Paskah. Jadi 3 hari Yesus mati dan dia bangkit. Itu ternyata di Esther itu 3 hari puasa itu, dan kemudian hari kesusahan besar, dan kemudian dia mengalami kemenangan habis puasa 3 hari. Ternyata itu puasa perayaan Purim, ternyata itu juga adalah hari domba yang disembelih, hari Paskah. Jadi mari saudara, di Alkitab pun sebenarnya sudah, dan Nehemia bisa menang dan dia bisa membangun karena mereka juga berdoa dan berpuasa, Nehemia, dan kemudian mereka bisa membangun kembali tembok-tembok yang rubuh. Mari kita jangan menjadi merasa tidak berdaya, karena Yesus adalah singa dari Yehuda, sudah mati bagi kita dan kita diberikan kemenangan. Yesus menang atas maut, kita pun menang. Maka saya melihat di Roma 8 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Maka Yesus yang mati, yang sudah menanggung semua bagi kita, maka Yesus inilah yang berkata, dia sudah menang atas maut. Bahkan dia katakan, tetelestai, sudah selesai, maut sudah dikalahkan. Maka di manakah sengatmu maut? Yesus sudah mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Maka dia sudah menanggung semua penderitaan kita. Maka Yesus ada di pihak kita. Karena itulah kebangkitannya adalah hal yang luar biasa. Maka dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita bersama-sama dengan dia? Kalau Yesus sudah menang, dia sudah memihak kepada kita. Maka apapun tantangan masalahmu akhir-akhir ini, ingat kau bisa keluar sebagai pemenang. Asal kau mengerti tentang kuasa kebangkitan Yesus ini. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Dia yang sudah mati untuk masalah kita semua, dia udah tanggung. Dan kemudian dia sudah bangkit, artinya dia sudah menang atas dosa, masalah, sakit, penyakitmu, persoalanmu, kerugianmu, bahkan utang piutangmu, bahkan semua pelanggaranmu, semua kemesumanmu, semua hal kebohongan, bahkan hal-hal yang dosa itu sudah ditanggung Tuhan. Maka itu sudah lunas, sudah nol semua, sudah lunas, sudah lunas dibayar. Maka saudara, di sini dikatakan
Kristus Yesus yang telah mati, ayat 34 Roma 8, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah dan malah menjadi pembela bagi kita. Yesus syafaat bagi kita. Yesus adalah pribadi yang membela kita, karena tidak sia-sia pengorbanannya. Dan jangan jadikan sia-sia kuasa kebangkitan ini. Pasca adalah Yesus sudah melewati semua, dan dia menang, dan dia bangkit, dan kita pun akan menang dan bangkit. Sebab ada tertulis, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakankah, atau penganiayaankah, atau kelaparankah, kemiskinan itu, atau ketelanjangankah, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, ayat 36, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Kristus Yesus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara, mari kita pun harus percaya bahwa semua sudah ditanggung Tuhan. Kita harus mengerti bahwa semua sudah ditanggung Tuhan, dan dia sudah menang atas dosa. Dia sudah mengalahkan dosa. Bahkan kalau kita lihat di dalam di dalam 1 Korintus 15 ayat 15, lebih daripada itu kami ternyata terhadap Allah, karena dia, kami katakan dia telah membangkitkan Kristus. Nah di sini yang dikatakan bahwa Kristus itu adalah hal di mana dia sudah menang atas dosa, ayat 7 ya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan, ayat 17. Dan jika Kristus tidak begitu, sia-sia kepercayaan kamu, dan kamu masih tinggal dalam dosa. Jadi hal kebangkitan adalah hal Yesus sudah menang atas dosa, dan Anda pun yang berdosa sudah diselamatkan. Itulah yang dikatakan di dalam Roma, ya tadi saya sudah baca pada Anda, Roma 6 ayat 10 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jadi waktu Yesus mati terhadap satu kali saja, dan untuk selamanya kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kita sudah ditanggung Tuhan, kita dosa kita. Sebab itu betapa bahagia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saya membaca Kolose 2, dikatakan dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi. Mari kita percaya bahwa kematian Kristus, dosa kita sudah diampuni. Maka mari kita sudah menjadi orang-orang yang menanggalkan manusia yang lama kita. Dan kita harus menanggalkan manusia lama kita yang hidup keduniawian dan hidup pemarah, hidup trauma, sombong, dan hidup dengan kehidupan yang kebohongan. Saudara tidak bisa menerima dan tidak selalu berbantah. Maka kita harus bisa
benar-benar menjadi orang yang menang atas dosa ini, maka kita harus satu menanggalkan manusia lama kita, harus menanggalkan sifat-sifat yang buruk itu. Kedua, kita harus dengan kerelaan kita mau diperbarui oleh roh dan pikiran kita, maka kita harus mengambil pikiran dan perasaan Kristus seperti yang dikatakan dalam Filipi 2. Kita harus, di sini kita harus mengenakan, setelah itu kita harus mengenakan manusia baru, menurut kehendak Kristus di dalam kebenaran dan kekudusannya. Manusia baru, kita harus benar-benar hidup dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka 3 hal ini kita harus bisa menang atas dosa itu, menanggalkan manusia lama. Kedua, kita harus dengan rela diperbaharui dalam roh dan pikiran, dan kita harus mengenakan ketiga manusia baru menurut kehendak Kristus dalam kebenaran dan kekudusannya. Saya akhir ini ditaruh pikiran dan perasaan Kristus seperti itu dalam Filipi 2. Maka sebab itu saudara, kemenangan yang kedua itu adalah kemenangan atas dosa. Pertama kemenangan atas dosa, kedua kemenangan atas maut. Roma 6 ayat 9, 1 Korintus. Anda lihat, kita tadi sudah baca, bahkan kita sudah baca 1 Korintus. Kita sudah baca dari tadi ulang-ulang ini 1 Korintus 15 ayat 55. Tuhan katakan, hai maut, saya baca ayat 54. Sesudah yang dapat binasa itu mengenakan tidak binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Yesus bangkit, maut sudah dihancurkan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tadi kemenangan atas dosa, sekarang kita tahu di Alkitab bilang kita menang atas maut karena Yesus, bukan karena kita, karena kematian dan kebangkitan Kristus. Maka di sini dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kalau kita mengerti, maka maut tidak berkuasa atas kita, maka kita menang. Kita ini sedang ada dalam pertandingan. Maka kalau kita mengerti tentang pelajaran ini, maka dosa sudah ditelan, maut sudah dihancurkan, maka kita memiliki kemenangan atas setan, saudara, kuasa setan. Maka yang ketiga, kita memiliki kemenangan atas kuasa setan. Maka kita harus tahu bahwa semua ini Tuhan sudah kerjakan di kayu salib dan kebangkitannya, maka kita ini sudah menang. Dikatakan Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Lihat, kita menang atas kuasa iblis. Di bawah kakimu kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi selain menang atas maut, Anda menang atas kuasa iblis. Bahkan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Anda lihat di sini, Yesus diuji, Yesus dicobai, dan Yesus dibawa oleh iblis. Dan Yesus selalu berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan terakhir, saudara, iblis tidak bisa tahan. Maka ayat firman lebih banyak Anda baca, lebih Anda lihat bahwa Anda punya kuasa. Karena Yesus mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Maka terakhir kali dia katakan, Yesus menjawab katanya di ayat 12 Lukas 4, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya kita sudah menang. Yesus sudah menang atas iblis melalui firman. Dan Anda pun menang kalau Anda memiliki firman. Karena Yesus sudah mengalahkan iblis. Bahkan waktu di kayu salib dia bangkit, maut sudah dikalahkan. Semua iblis sudah dihancurkan. Tinggal iblis ini berkuar-kuar menunggu waktu. Artinya Anda harus pun berjaga-jaga. Bukan berarti ya kalau gitu ya kita santai aja ke disko, pergi ke tempat pelacuran dan tempat perjudian dan menonton film-film yang sangat-sangat mesum, saudara. Maka Anda sedang membawa dirimu dalam pencobaan. Maka sebab itu kita harus menang atas iblis, setan. Godaan-godaan setan itu berupa pelacuran, persinahan, film setan, kekasaran, kesombongan, iya bahkan hal-hal ya persaingan dan iri hati. Maka kita harus menang karena Yesus sudah menang atas kuasa ini. Maka itu kita harus berkuat ya firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita lalai membaca firman Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini dikatakan di dalam 1 Petrus 5, sadarlah. Jadi jangan sampai Anda terkecoh karena Anda tahu Yesus sudah mengalahkan maut dan kita pun diberikan menang atas si iblis karena Yesus sudah memberi contoh dan dia sudah menang atas iblis dan kemudian kuasa iblis ini, dan Anda kemudian main-main. Saudara, ingat satu hal yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5, ya sadarlah. Kita harus sadar bahwa kita masih di dunia ini. Iblis masih menunggu waktu, dia pengen mengganggu kita. Maka mari berkuat tentang pelajaran kebangkitan Kristus, tentang kemenangannya atas dosa. Apa yang harus kita tanggalkan manusia lama, kita harus ya mau diperbaharui dalam roh dan pikiran. Kita harus mengenakan manusia baru. Kita harus ada dalam kehendak Tuhan. Dan kita harus mengerti kemenangan atas maut. Dan kita harus tahu Yesus juga sudah menang atas kuasa iblis. Maka kita harus lihat dalam 1 Petrus, dia katakan, sadar dan berjagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang akan ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Mari iblis tidak diam, dia berkeliling. Tetapi ingat, Yesus sudah menang atas kuasa setan ini. Jadi Anda harus terus baca firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Terakhir Anda lihat adalah kemenangan atas pergumulan hidup. Di hidup kita ada masa kita harus menang atas pergumulan hidup. Yesus sudah menanggung ini, saudara. Jadi Yesus sudah menang atas dosa, Yesus sudah menang atas maut, Yesus sudah menang atas kuasa setan, Yesus sudah menang atas pergumulan hidupmu. Jadi ini semua Yesus lakukan untuk kami, saudara, untuk Anda dan saya. Pergumulan hidup di 1 Petrus 2 ayat 24. Saya lihat di sini. Ya, saya baca dari ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Maka ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilurnya. Jadi masalah kehidupanmu, masalah pergumulan, sakit, penyakit, bahkan bilurnya oleh bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala yang memelihara jiwamu. Nah saudara, yang terakhir saya ingin bacakan pada Anda dalam Yesaya untuk menggenapi Yesaya 53 dari ayat 1, bahwa Yesus sudah menang atas pergumulan hidupmu, dan Yesus sudah tanggung itu semua di kayu salib bagi Anda. Kutuk dosa, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk kemarahan, kutuk percabulan, kutuk semua kutuk dan masalah murka itu sudah ditanggung Tuhan, asal kita mau percaya kepada Tuhan dengan karya kebangkitannya. Maka saya membaca dalam Yesaya 53 di sini tertulis bahwa Dia menanggung semua masalah dalam kehidupan kita. Berita yang saya memulai, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarangnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Waktu Tuhan mati di kayu salib, Dia mengalami sesuatu yang tidak enak dan sesuatu yang sangat jelek, saudara ya. Sehingga melihat kehancuran tubuhnya kita tidak kepengen, saudara. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Tadi yang dikatakan oleh bilurnya kita disembuhkan. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi kita suka pikir, oh pasti dia ada dosa nih, pasti dia ditindas Allah, pasti dia ini gak benar, ya kan? Nah saudara, tapi Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Jadi semua masalah kita dalam hidup ini sudah ditimpakan kepada Yesus. Jadi sudah ditimpakan dan mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi permasalahan kita itu masuk ke dalam bilur-bilur yang disebut itu. Semua yang masalah daging ini, masalah ini, kepentingan kehidupan dan semuanya, Tuhan juga mengerti. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing. Kita mengambil jalannya sendiri. Jadi ini masalah kita yang gak baik ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yang suka memberontak, suka gak mau nurut suara Tuhan, gak mau mengikuti perintahnya, atau tidak suka membaca firman, tidak suka merenungkan, tidak suka datang kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini Anda mengerti tentang kebangkitan ini, dan tentang kemenangannya atas dosa, kemenangannya atas maut, kemenangannya atas kuasa setan, dan kemenangan atas permulaan hidupmu, ini semua Dia kerjakan untuk Anda dan saya. Maka itu dikatakan Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang memunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi karena kita semua, Tuhan sudah menanggung itu. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini Yesaya sudah bernubuat tentang Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia
menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi Yesus menebus kita, ya. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sampai kejahatan Tuhan pikul semua. Sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Maka saudara, ayat Yesaya 54 ini berbicara tentang perjanjian damai dengan Sion. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa semua masalahmu sudah ditanggung Tuhan. Dan dia sudah bangkit supaya kami bangkit, supaya kami pun berkemenangan, supaya kami bangkit, kami hidup, dan kami pun harus menang. Dan itulah yang membuat kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas kuasa setan, kemenangan atas pergumulan hidupmu. Tidak usah khawatir, tetaplah pada kuasa kebangkitan. Karena saya percaya saudara, saya benar-benar mengakhiri ini dalam Filipi. Filipi saudara, ya. Kalau Anda perhatikan di dalam Filipi ini, saya membacakan Anda Filipi. Iya, Filipi 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penyemburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu serati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang harus memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, inilah yang dikatakan tema dari BPH kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebab itu Yesus mati dan bangkit. Karena itulah dia memberikan semua pikiran perasaan itu bagi kita. Karena kemenangan itu sudah dia berikan, dan dia mau supaya kita memiliki perasaan dan pikirannya sebagai pemenang itu. Maka dikatakan di sini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, kemenangan di atas segala kemenangan, karena kerendahan hatinya, ketaatannya, dan kasihnya. Dan dia sangat-sangat tidak berbantah, dan dia sungguh mau menanggung ini. Dan ini untuk kita semua, sehingga kita harus berusaha memiliki perasaan dan pikiran Kristus yang penuh dengan ketaatan, kerendahan hati, yang memiliki jiwa seorang hamba yang mau terus tidak sombong. Di sini dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berteguh lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Itulah kemenangan, ya saudara. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya percaya saudara, Anda mengerti bahwa Yesus sudah menang supaya kau menang. Yesus sudah menanggung semua,
supaya Yesus bangkit, supaya kau bangkit. Yesus sudah menanggung segala sesuatu. Yesus hidup supaya kita hidup. Dan Yesus benar-benar sudah mengambil semua permasalahan. Serahkan saja pada Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan dan sudah menyelesaikan itu bagi Anda. Hari Paskah ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Kalau Anda mengerti bahwa Tuhan menang atas maut, menang atas setan, menang atas pergumulan hidupmu. Menang. Semua itu untuk Anda dan saya. Sebab itu kita ini harus benar-benar bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang sudah dikerjakannya bagi kita. Maka Paulus berkata, Filipi 3 ya. Dia katakan seperti ini. Tentang ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan percaya. Yang ku kehendaki, Anda lihat, yang dikehendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya. Jadi Paulus bilang, ternyata semua sekolah hebatnya di Gamaliel dan semuanya, saudara, sampai terakhir dia berkata, ternyata yang dia kehendaki dulu dia rasa itu yang keren, ternyata enggak. Ternyata yang keren adalah di sini yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, ayat 10, dengan kuasa kebangkitannya. Maka yang paling indah adalah mengenal Tuhan, baca firman-Nya, pelajari, hayati semua, dan kemudian kita lihat di sini mengenal Dia karena kita masuk dengan perasaan dan pikiran Kristus, sehingga kita akan mengerti tentang kehendak Tuhan, kerendahan hati, ketaatannya, hati seorang hamba. Bahkan Dia memberikan semua ketakutan dan masalah yang kita hadapi di dunia ini sudah Dia tanggung. Maka di sini dikatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Jadi mengerti tentang persekutuan penderitaan Tuhan, rendah hati, taat, dan selalu tidak mau berbantah-bantah dan hanya mengikuti pimpinan Roh Kudus. Maka di sini dikatakan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Inilah yang menjadi pikiran perasaan Kristus supaya akhirnya beroleh kebangkitan. Aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itulah tujuan dari Paulus dan harus menjadi tujuan kita, supaya di akhir hidup kita masuk di dalam kerajaan surga, masuk di dalam kuasa kebangkitan dari antara orang mati. Sebab itu yang kita lakukan adalah bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Jadi jangan malas, terus bersemangat Aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kalau tidak karena Kristus Yesus, kita nggak mengerti ini firman, saudara. Anda pasti sukar. Jadi bagi orang yang belum begitu pengen sekali tahu tentang kehendak Tuhan, pasti Anda bilang, malas nih, apa sih yang dia ngomong? Ya saudara, apa sih ini tentang pasca kebangkitan? Apa sih ngajarnya? Dan Anda tidak tahu padahal ini adalah berkat bagi Anda. Luar biasa. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Satu kerendahan hati, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi kalau kita bisa melihat mujizat, tanda heran, pekerjaan kita diberkati dan semua rasanya lancar dan semua sepertinya doa kita dijawab Tuhan, mari kita belajar untuk tetap setia, merendahkan diri, dan merasa di sini dikatakan melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
Ya terus ia melupakan kejayaan kehebatan kita, tetapi terus dengan rendah hati bersandar kepada Tuhan. Terus ia bersandar kepada Tuhan dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan oleh Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi pelajaran yang tadi kita sudah belajar, ini jangan lupa saudara. Tadi saya sudah ajarkan Anda bahwa Yesus sudah menanggung semua masalah kita, dan Yesus sudah menang juga, dan sampai ke pergumulan kita Dia sudah menang atas maut, menang atas setan, dan semuanya Dia sudah kerjakan itu. Dan Dia bangkit supaya kita semua bangkit, ya, supaya kita semua bersemangat, supaya kita semua menjadi orang-orang yang menjadi contoh dengan hati seorang hamba, seperti apa yang dikatakan Filipi 2, perasaan dan pikiran Kristus itu supaya terus ada pada kita, sehingga di mana kita pergi nama Tuhan dimuliakan. Terimalah kuasa kebangkitan, roh urapan Paskah ini, suatu kuasa kebangkitan Tuhan itu turun atasmu dan memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Kita percaya. Sekali lagi kalau saya ingatkan Anda bahwa Yesus bangkit, kita pun bangkit. Yesus hidup, kita pun hidup. Yesus menang, kita pun menang. Dan kemenangan Yesus atas dosa, yaitu semua yang Anda lakukan. Kalau Anda percaya Yesus, Yesus sudah tanggung itu, dan Yesus sudah bangkit, dan Dia sudah menang atas dosamu, dan kau pun diampuni. Kemenangan atas maut, Yesus pun sudah mengalahkan maut, maka kau pun sudah menerima ini kalau kau percaya. Dan kemenangan atas kuasa setan, maka Yesus pun melindungi engkau dari kuasa setan. Tetapi teruslah berjaga-jaga, jangan sampai iblis dapat mengocok kita. Harus terus berjaga dan terus berjaga. Ya, katakan berjaga-jagalah dan berdoa. Rohmu penurut memang, tapi daging lemah. Kemenangan atas pergumulan hidup, Yesus sudah tanggung semua. Kita sudah baca biru-biru, Yesus sudah menanggung semua pergumulan hidup kita. Sebab itu sudah ditulis dalam Yesaya 53, dan Anda sudah saya bacakan semuanya sampai Filipi 2 dan Filipi 3. Mari kita terima berkat Tuhan. Hayati ini dan renungkanlah dan percayalah. Jangan sia-siakan korban Yesus di kayu salib. Jangan sia-siakan kebangkitan Tuhan. Dan ingat, kalau semua yang Dia sudah katakan itu terjadi, maka ada satu hal, bahwa Yesus akan datang lagi. Maka itu pun pasti terjadi. Maka berjaga-jagalah dan berdoa, dan terus mempercayai hidupmu pada Tuhan. Dan mari Anda minta Roh Kudus untuk memberi pengertian, sehingga kami semua akan mengalami kuasa kebangkitan